mana? Di boilernya gitu ya. Kita bisa komponen apa sih yang harus dikendalikan. Nanti tolong dipelajari makin banyak di seperti itu. Jadi kita komponen apa yang kita kendalikan misalnya kemarin untuk di sistem uapnya sendiri misalnya kita harus kendalikan apa? Ada temperatur, ada tekanan gitu ya. Kemudian sistem di kalau kita lihat di komponennya, komponen utamanya misalnya kita ngomong di kalau di kalau orang kalau kita belajar di mesin termalnya sendiri mungkin yang banyak disoroti di boilernya sendiri ya bagaimana membuat air menjadi uapnya gitu ya. Jadi air kita masak menjadi uap, kemudian menjadi uapnya kita gunakan gitu ya. Kalau untuk orang kendali agak sedikit berbeda. Mudah-mudahan ada nangkep. Kalau orang kendali bagaimana mengendalikan misalnya steam drumnya gitu ya. Steam drumnya agar posisi airnya pada kondisi normal sehingga terjadi keseimbangan antara uap dan air misalnya gitu ya. Itu orang kendali melihatnya agak sedikit berbeda. Jadi bagaimana agar airnya normal. Kemudian ketika kita menyiapkan air di kita kemarin kita kenal untuk yang keluar dari kondenser kita kita olah kita mulai untuk nanti disuplai ke boiler kita kenal yang namanya boiler feed gitu ya boiler feed atau air umpan boiler kita mengenal untuk boilernya karena tekanan tinggi kita kirimkan dengan menggunakan boiler feed pump. Di boiler feed pump orang agar ketika masak di boilernya sendiri, ketika sistem sudah berjalan, kita hangatkan gitu ya. Kita hangatkan air, kita kelompokkan menjadi dua, yaitu di bawah boiler feed pump, kita nyebutnya sebagai daerah LP ya, daerah tekanan rendah, maka kita kenal namanya LP heater, yaitu untuk menghangatkan air yang mau kita umpankan ke boiler ada LP heater. LP heater di bawah LP heater, di bawah ada LP heater. Kemudian di atas boiler feed pump, pompa pompa umpannya, pompa air umpan, kita kenal ada HP heater gitu ya. Mudah-mudahan nangkap idenya. Jadi kalau orang di situ di tadi di LP heater, HP heater itu yang kita kendalikan apanya? Biasanya yang kita mengenal untuk setiap komponen-komponen yang ingin kita kendalikan, jenis kendalinya biasanya ada dua, yaitu jenis regulator dan jenis yang satu lagi biasanya jenis servo ya. Servo itu mengikuti yang kita inginkan. Kalau regulator itu adalah mengendalikan pada nilai tertentu. Mudah-mudahan waktu Pak Agung jelaskan atau Pak Wahyu jelaskan sudah mengenal kita menggunakan jenis regulator adalah mengendalikan pada nilai tertentu. Misalnya kita kendalikan temperatur LP heater. LP heater tingkat pertama kita kendalikan outputnya harus nilainya sekian gitu ya. Mudah-mudahan masih ingat. Halo, kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Ya, saya biar tidak ngobrol sendiri, ada yang buka dong. Ah, gitu. Makasih. Siapa? Pak Tahira ya. Oke, Egy. Jadi ada LP heater, ada
kita kendalikan, kita regulasi. Yang kita regulasi apa? Kalau orang kendali yang kita dipikirkan adalah kita regulator, kita regulasi. Yang kita regulasi apa? Temperaturnya, temperatur output dari LP heater berapa gitu ya. LP heater tingkat pertama berapa? Mungkin ada beberapa tingkat. LP heater tingkat pertama, LP heater tingkat kedua, kemudian ada di aeratornya gitu ya. Kita kendalikan, misalnya kita regulasi. Yang kita regulasi temperaturnya. Temperatur kita kendalikan. Nilai outputnya berapa? Sehingga ketika bebannya apa? Bebannya itu flow alirannya. Beban kalau di heater itu bebannya itu banyaknya aliran yang mengalir. Berapapun air yang mengalir pada heater yang ingin kita panaskan itu sebagai bebannya. Kemudian yang kita kendalikan apanya? Temperaturnya. Beban berapapun, air yang mengalir berapapun, temperatur harus sekian, misalnya gitu ya. Itulah regulator. Kita kendalikan per blok regulator. Heater 1, kita kendalikan heater 2, kita kendalikan. Keluar dari heater 1 misalnya, keluar dari kondenser misalnya 45 derajat, kemudian keluar dari regulator kita pengen tingkatkan berapa? Misalnya saya tingkatkan 20 derajat. Berarti 45 tambah 25, 65 derajat. Kita kendalikan di 65 derajat. Air berapapun outputnya harus sekian. Maka kita kita harus ubah-ubah berapa banyak energi yang kita harus masukkan ya. Energi yang harus kita masukkan dari mana? Misalnya dari uap yang keluar dari turbin. Nah, kita kendalikan valve uap turbinnya berapa nilainya. Kalau airnya kecil, valve-nya kita buka kecil gitu ya. Valve uapnya. Air yang kita ingin panaskan banyak, kita buka uapnya banyak gitu ya. Akhirnya kita bisa, yang kita kendalikan aktuatornya adalah di control valve untuk mengendalikan apa? Control valve mengendalikan uap. Bebannya apa? Air yang mengalir ke yang kita sedot dari atau yang kita pompa dari apa? Dari kondenser misalnya gitu ya. Itulah regulator. Nah, kemarin kita sudah melakukan itu satu-satu. Mudah-mudahan Anda bisa nangkep idenya. Jadi kita kendalikan per komponen. Itulah yang kita sebut sebagai direct control. Anda bisa melakukan setting per bagian itu kan ya, menggunakan teknik Jiggle-Nichols, menggunakan teknik kurva variaksi yang sudah diajarkan Pak Agung itu. Itu per blok komponen. Jadi banyak yang kita kendalikan. Nah, nanti biasanya karena itu banyak sekali, biasanya kita harus kendalikan otomatis regulator. Ada temperatur regulator, nanti ada pressure regulator, kemudian ada level regulator gitu ya. Kita kendalikan otomatis per komponen untuk sistem uap air dan uap di boiler system. Nanti Anda kenali apa sih yang harus dikendalikan, kira-kira seperti itu. Nah, biasanya sudah teridentifikasi kalau kita pakai siklus Carnot kan, karena kita bikin siklus Carnot atau siklus apa? Salah nggak saya nyebutnya? Siklus apa ya kalau untuk uap dan air dan uap itu siklus apa? Untuk sistem PLTU itu siklus apa? Siklus Rankine. Iya, siklus Rankine. Nggak cepat nggak jawab. Siklus Rankine ya. Kita pakai siklus Rankine. Jadi kita biasanya sudah dikenali. Yang kita kendalikan ada siklus Rankine-nya. Biasanya orang desain kan mungkin desainnya adalah desain siklus Rankine-nya seperti apa. Temperaturnya harus berapa gitu ya. Kita tingkatkan berapa agar temperaturnya meningkat sampai ke nilai di tekanan temperatur yang ingin kita capai ketika kita memasak. Kita potong-potong. Nah, itu kita sudah diharapkan sudah tahu.
pada tekanan sekian, temperaturnya sekian. Kita harus panaskan berapa. Sebentar, ada anak saya nelpon. Ya, kan. Kedengaran? Masih kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Bentar ya. Aduh, ini anak. Oke, saya lanjutkan. Sorry, anak saya ganggu. Mana tadi? Jadi itu kira-kira. Hari ini saya coba mau lanjutkan lagi, masih dari satu lagi mungkin. Oke, maaf. Jadi saya coba buka ya tentang sistem untuk turbinnya. Kira-kira kalau kemarin kita sudah siapkan airnya, kemudian kita sudah siapkan uapnya di siklus Rankine, uap yang kita ingin gunakan, kira-kira yang kita regulasi apa? Mudah-mudahan masih yang kita regulasi apa, yang kita ingin jadikan energi apa? Ada yang bisa jawab kira-kira? Yang kita regulasi apa? Kalau untuk siklus Rankine yang kita regulasi biasanya apanya? Yang kita bikin agar relatif tetap nilainya apa? Kalaupun kita naikkan, biasanya kita naikkan dengan sepengetahuan kita. Yang kita regulasi biasanya apa? Yang kita regulasi atau yang kita ingin tetapkan dulu apa? Agar nilai, agar sistem, agar kita bisa menghasilkan gaya misalnya, agar kita bisa mutar turbin lah misalnya gitu ya. Yang kita regulasi apa? Yang kita jaga agar nilainya tetap atau apa kira-kira? Atau nilainya kita naikkan pelan-pelan itu apa? Tekanannya bukan, Pak. Iya, tekanan. Kita regulasi tekanannya ya. Kita mau bikin kita jaga, kalau kita jaga tekanannya relatif tetap. Yang kedua apa biasanya? Agar kita bisa menghasilkan gaya pada turbin. Tekanan dan Temperaturnya, Pak. dan temperatur. Dua itu ya, kita jaga tekanan dan temperatur kita regulasi.
biasanya kita gunakan, kita siapkan di super heaternya di apa di di pipa super heater atau di pipa utama di output dari super heater itu kita regulasi tekanan dan temperatur ya. Kemudian biasanya untuk menghasilkan perubahan gayanya kita lakukan apa? Kita lakukan perubahan banyaknya flow uap gitu ya untuk menghasilkan gaya berapa uapnya sekian gitu ya. Itu kata Rankine kalau saya terjemahkan. Jadi kita ingin membuat itu. Jadi sistem sistem turbin kita untuk memutar turbin kita yang kita jaga adalah tekanan dan temperatur. Jadi kita punya kalau saya coba bayangkan kita punya gudang atau kita punya persediaan uap sekian gitu ya, persediaan uap sekian yang kita inputnya yang kita bisa atur. Kemudian kita atur agar uap itu punya kualitas yang sama, maka kita kendalikan tekanan dan temperaturnya. Kita kendalikan tekanan dan temperaturnya. Kemudian yang untuk membuat agar turbin kita berputar dengan gaya yang makin besar, maka biasanya kita atur banyak flow dari uapnya ya, atau masa flow massa ya, flow massa uapnya. Itu sistem kita. Jadi kita regulasi tekanan dan temperatur. Dinilai berapa? Kira-kira gitu akhir. Kemudian turbinnya seperti apa? Kita kenali. Biasanya turbin itu bagaimana turbin bekerja? Turbin bekerja adalah dari tiga parameter tersebut ya, tekanan, temperatur, dan mass flow ya. Tekanan dan temperatur orang nyebutnya sebagai entalpi. Kalau nggak salah seperti itu ya. Tekanan dan temperatur sebagai entalpi. Mass flow-nya menyebabkan dia menjadi bisa kita ubah menjadi kerja. Di sistem turbin kita kira-kira seperti itu. Sistem uap kita gitu. Kemudian kita kenali turbinnya seperti apa. Nah, saya coba buka. Mudah-mudahan saya bisa. Jadi kita mana jadi WhatsApp yang keluar. Kenapa tidak ada? PowerPoint saya nggak bisa keluar. Kenapa nggak bisa keluar PowerPoint? Sebentar ya. Dan sekarang bisa. Nggak mau ya.
Apa? Saya nggak mau keluar PowerPoint. Nah, oke. Jadi saya hari ini pengen cerita sedikit tentang turbin. Mudah-mudahan kelihatan. Sudah kelihatan? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi turbin, ceritanya tentang turbin, turbin uap yang ingin saya perkenalkan. Mudah-mudahan kita bisa membayangkan apa sih yang harus kita yang harus kita kendalikan. Mungkin orang turbinnya sendiri sudah tahu. Jadi kita di turbin, sistemnya kan kayak gini ya. Kira-kira cara gampangnya ini saya ambil dari mana saya lupa. Sistemnya seperti ini, yaitu di sini ada misalnya contohnya ini turbin agak besar ini, ada 3 bentuk turbin, yaitu uap yang ingin kita ubah menjadi gerakan mekanik. Ini turbin generator ya. Ada generator, ada turbin. Ini ada HP turbin, HP turbin, HP turbin, yaitu high pressure turbin ya. Kemudian uap kita masukkan ke high pressure turbin, kemudian high pressure akan memutar poros ini untuk menggerakkan menjadi gerakan putar dari energi uap menjadi energi putar. Keluar dari HP turbin ini tekanannya sudah masih agak tinggi. Biasanya misalnya ini di tekanan di atas 100 gitu ya, misalnya ini di sekitar 60 atau berapa gitu. Kita karena gerakan energinya kita ambil, biasanya temperatur turun dan tekanan turun. Temperatur dan tekanan turun, kemudian kita hangatkan lagi agar temperaturnya naik sehingga energinya menjadi naik lagi, hanya tekanannya tekanan intermediate atau tekanan sedang. Tekanan sedang tapi temperaturnya naik, yang mungkin kira-kira sama dengan temperatur di HP-nya. Karena di sini ada reheater yang diletakkan biasanya di dekat superheater. Sehingga temperatur naik, kita pakai untuk muter turbin kedua, kemudian sehingga energi yang dimasukkan ke yang diubah menjadi putaran pada shaft ini menjadi lebih besar ya. Kemudian tekanan keluar dari IP turbin itu menjadi rendah lagi. Biasanya kita langsung gunakan ke LP turbin. LP turbin ini tekanan rendah, misalnya 20 bar atau berapa gitu ya. Kemudian kita gunakan energi dengan tekanan dan temperatur yang lebih rendah tersebut untuk menjadi memutar turbin LP sampai tekanan di sini biasanya lebih rendah dari atmosfer, tapi temperatur di misalnya 45 gitu ya, atau berapa, temperatur yang relatif rendah keluar dari IP turbin. Temperatur yang relatif rendah dan tekanan yang rendah tersebut kita menjadi masih uap, kita masukkan ke kondenser atau kita ambil energi
energinya, tapi dengan tekanan yang relatif rendah, sehingga di sini uap diubah menjadi air gitu ya. Kemudian kita kembalikan ke boiler untuk dimasak lagi. Dimasak lagi untuk tekanan tinggi, maka biasanya di sini ada yang namanya kemarin pompa tekanan tinggi. Sistem boilernya kita jalani. Turbin kira-kira seperti itu. Di sini energi uap diubah menjadi energi mekanik. Dan yang biasanya dijaga pada HP dan IP terutama adalah tekanannya misalnya. Karena di sini sistem tekanannya tertentu. Ini juga tekanannya tertentu. Yang dijaga adalah kira-kira sistemnya seperti ini. Kemudian kita kenali, kalau kita kenali sebetulnya di sistem HP dan IP itu kalau pakai sistem Rankine, jadi di sini masih di sini adalah masih kerja boiler gitu ya. Ini kerja boiler, di sini adalah kerja heater ya, kerja heater dan kerja heater dan kerja pompa. Di sini kerja heater dan kerja pompa, di sini kerja boiler gitu ya. Ini kerja boiler ya. Nah, itu di sini ini boilernya sendiri atau evaporator. Di sini adalah kerja superheater. Nah, ini HP turbin, di sini kerja reheater ya. Ini reheater. Kemudian untuk ini ada HP turbin, ini kerjanya di sini. Di sini kemudian ini reheater, kemudian ini IP turbin, kerjanya di sini lumayan besar ya. Biasanya IP-nya yang besar. Kemudian ini IP turbin. Nah, yang di sini adalah kerja kondenser, kira-kira gitu ya. Kita lihat di sini untuk kerja boiler, kita lihat temperaturnya kita jaga misalnya nilainya sekian kalau sudah kerja nominal. Temperatur sekian, kemudian temperatur di superheater kita naikkan di sekian. Ini evaporator sekian, ini superheater sekian. Ini temperaturnya kita naikkan sekian. Biasanya kita jaga di sini selain kurva di kurva ini kita lihat untuk boiler itu kita jaga temperatur dan biasanya ini adalah garis apa? Garis tekanan konstan ya atau garis ISO. Kalau tekanan konstan apa? Isobarik. Nah, isobarik ya. Isokorik atau isobarik ya. Isokorik sama dengan isobarik ya. Oke, isobarik. Ini garis isobarik. Jadi tekanan relatif konstan yang kita bisa bikin perubahannya adalah perubahan. Di sini ada perubahan latent head ya. Jadi kita ubah entalpinya, kita ubah entropinya menggunakan latent head. Kemudian sehingga ini adalah energi masuk ke uap. Ini yang kita jaga adalah kalau isobarik berarti kita nggak perlu jaga ya. Biasanya agar kita menjaga tekanan isobarik tersebut untuk di sini biasanya relatif konstan. Kita jaga di tekanan isobarik tersebut. Kemudian di sini temperatur kita naikkan, yang kita jaga adalah tekanannya biasanya. Untuk di superheater yang kemarin. Kemudian untuk yang turbinnya sendiri adalah ini dan ini ya dari sini. Oke, itu kira-kira yang perlu kita perhatikan. Jadi di turbin tersebut yang kita perhatikan yang kita perhatikan
turbinnya apakah temperaturnya atau tekanan yang harus kita jaga turbin ini. Biasanya yang dilihat adalah ini tekanannya yang kita harus jaga tekanan. Atau yang bekerja adalah tekanan dan temperatur dari turbin ini. Biasanya ini langsung seperti ini, kemudian ini kita naikkan. Nah, di turbin sebetulnya kita tidak terlalu harus menjaga tekanan dan temperaturnya. Dia secara alami akan melakukan nilainya penurunan tekanannya di sini. Kira-kira seperti apa untuk agar sistem ini bekerja? Nah, di turbin kira-kira yang kita jaga sebetulnya malah bukan tekanan dan temperatur. Jadi yang kita jaga adalah di sini kalau kita lihat agar diagram TS ini bisa berlaku, kira-kira apa yang kita harus kendalikan untuk di sini turbin. Sebetulnya yang kita kendalikan adalah nilai dari ini uap di sini. Nah, kita lihat di sini bagaimana kita mengendalikan agar tekanan dan temperatur dari yang masuk ke turbin itu bisa terjaga. Ini kira-kira kita lihat sistemnya kalau agak lebih detail lagi di sini kita punya dua pengendali ya di input. Jadi tekanan dan temperatur itu bukan di dalam turbinnya yang biasanya kita kendalikan, tapi di sini sebelum masuk turbin agar tekanan dan temperatur terjaga, maka kita kendalikan yang kita sebut sebagai main valve-nya ya, main steam valve-nya atau governor valve. Ada dua, ada main steam atau governor valve. Ini yang kita jaga di sini agar tekanan di sini relatif konstan. Jadi yang kita jaga adalah di sini ya, tekanan di sini. Yang kita jaga adalah tekanan di sini. Jadi tekanan kita jaga dengan mengendalikan governor main steam atau governor valve. Jadi kita mengendalikan turbin adalah mengendalikan main steam di sini. Jadi kira-kira bayangannya mengendalikan kontrol turbinnya adalah yang pertama ini. Jadi kita masukkan ke sini. Tapi kita ingat kita ingin mendapatkan, misalnya yang pertama kita ingin mendapatkan putaran apa istilahnya? Kita mendapatkan putaran sesuai dengan frekuensi yang kita inginkan dari generator. Putaran yang kita inginkan agar sistem di turbin itu kita dapatkan sesuai dengan frekuensi yang kita dapatkan di generator. Misalnya turbin kita inginkan nilainya nilai yang kita dapatkan adalah pertama adalah putarannya agar sesuai dengan putaran sistem gitu ya. Jadi kita kendalikan agar putarannya sesuai dengan mengendalikan main steam-nya. Kalau putaran kurang, maka kita buka main steam valve-nya. Atau orang nyebutnya governor valve. Karena kenapa disebut governor? Karena dia mengendalikan speed-nya. Kita kendalikan. Jadi yang kita pantau adalah speed dari turbin agar
putarannya sesuai dengan mengendalikan governor-nya. Tapi ingat yang tadi kita juga harus memperhatikan bahwa tekanan di steamnya juga harus tetap terkendali ya. Jadi tidak bisa membuka semau kita karena di sini agar tetap tekanan terjaga, agar sistem ini tekanan itu mengendalikan tekanan di sini harus tetap dijaga, yaitu dengan selain selain yang kita set point yang biasanya kita kendali yang kita buat adalah agar speednya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di sistem pengendalian turbin ini juga harus memperhatikan kemampuan dari input dari tim yang kita kendalikan. Kenapa nggak hang di saya? Halo, ada komentar sampai di situ. Jadi kita kendalikan apanya untuk sistem putaran di turbin itu kita kendalikan putarannya ya. Energi daya belum kita kendalikan. Yang pengendalian utamanya adalah mengendalikan agar putaran konstan. Jadi yang kita regulasi adalah putarannya. Turbin itu yang kita kendalikan pertama adalah mengendalikan apa? Untuk itu. Halo. Ini kenapa? Iya, Pak. Kenapa punya saya ngeheng ya? Sorry. Jadi yang kita kendalikan, kenapa hilang? Yang kita kendalikan adalah putarannya. Di turbin yang kita regulasi ternyata adalah yang pertama adalah putarannya ya. Jadi bukan, tapi kita harus memperhatikan. Jadi cara mikirnya untuk sistem turbin kita ingin kendalikan putarannya. Putarannya adalah misalnya itu putaran nominal. Putaran nominal misalnya di sistem 50 Hz, kemudian generatornya misalnya single pole gitu ya. Single pole, kalau 3 fase ya 3 kali ya. Single pole, maka kita kendalikan di putaran 3000 RPM misalnya gitu ya, untuk dapat 50 Hz. Yang kita kendalikan apa? Yang kita kendalikan adalah putaran 3000 RPM. Dengan cara apa? Dengan cara membuka dan menutup main steam valve, main steam valve, atau orang nyebutnya sebagai governor valve, agar putarannya 3000 RPM. Kemudian yang harus dipantau ketika kita mengendalikan putaran tersebut agar putarannya tetap sama, kita juga masih harus memperhatikan sistem rangkingnya, yaitu tekanan inputnya harus kita pantau, terutama tekanannya. Jadi ketika mengendalikan main steam valve, karena steam valve-nya itu di pipa main steam itu tekanannya tertentu ya, di steam drum-nya tekanannya tertentu, kita juga harus memantau itu ketika kita mengendalikan putaran. Sedapat mungkin tekanan tidak turun. Tekanan di main steam tidak turun. Jadi kita mengendalikan bukaannya, mengendalikan speednya dengan menggunakan governor itu, tapi juga kita mengendalikan tekanan agar tidak turun. Tekanan di main steam atau di pipa steamnya ya, pipa main steamnya.
Governornya kita kendalikan, tekanan tidak turun. Biasanya nanti turbin tidak berkaitan dengan tidak berdiri sendiri akhirnya. Jadi turbin tidak berdiri sendiri. Kenapa? Karena misalnya tekanan tidak boleh turun. Kita buka agar putaran 3000. Kemudian kita ingin naikkan dayanya misalnya. Maka kita harus memperhitungkan bagaimana agar tekanan tidak turun. Kalau bukaan valve-nya di mainstream-nya terlalu besar, tekanan akan otomatis turun ya. Apa yang harus kita lakukan? Akhirnya kita tidak bisa memikir sendiri turbin turbin, tapi kita memikirkan bagaimana agar mainstream-nya tidak turun. Biasanya kita mainkan juga selain bukaan valve itu juga terpengaruh oleh energi input di boiler. Agar tekanan tidak turun, mungkin kita harus naikkan fuel-nya, misalnya gitu ya. Jadi mengendalikan turbin biasanya akan harus diikuti oleh pengendalian boiler. Maka kita sudah mulai, ketika kita sudah mulai muter turbin, maka kita akan ada satu lagi pengendalian. Jadi tidak sendirian akhirnya. Turbin kita kendalikan. Ini untuk sistem uap ya. Kalau untuk sistem air mungkin agak berbeda. Sistem turbin air ya, PLTA. Kalau sistem uap kita harus, karena tekanan tidak boleh turun, maka kita kendalikan apa? Tadi kita kendalikan boilernya. Istilahnya biasanya kalau kita kendalikan turbin, maka boiler follow. Jadi ada turbin kita kendalikan, ya, yang biasanya yang mengikuti adalah boilernya harus mengikuti. Istilahnya turbin as boiler follow. Boilernya mengikuti. Kenapa mengikuti? Karena tekanan di sistem di main sistem tidak boleh berkurang, misalnya gitu ya. Maka boilernya follow. Boilernya yang ikuti. Masternya turbinnya, boilernya follow. Nah, kita sudah mulai masuk ke sistem kendali. Jadi tidak sendirian turbinnya ternyata. Kita mengendalikan speed turbin itu mungkin biasanya kita menggunakan boiler follow. Mengendalikan putaran agar kita regulasi putaran. Jadi ada, kalau nanti akhirnya sistem pengendalian turbin itu boiler follow harus, atau kadang-kadang malah full manual gitu ya. Ya, follow-nya pakai orang gitu ya. Jadi kita kendalikan turbin boiler follow. Karena apa? Karena valve-nya itu adalah produksi dari boiler ya, maka dia boiler follow. Jadi sistem pengendalian turbin biasanya diikuti oleh boiler. Turbinnya sendiri yang dikendalikan pertama adalah putarannya ya, putaran turbin. Kalau putaran untuk kita regulasi biasanya untuk governing system itu putaran nominal atau putaran frekuensi sistemnya. 3000 rpm misalnya gitu ya, kalau single pole ya. Single pole 3 fase ya 3 kali single pole. Oke, itu boiler follow. Turbin biasanya kita nggak ngomong turbin saja, turbin generator biasanya jadi satu, sistem turbin generator. Oke, sampai di situ mudah-mudahan menangkap idenya tentang bagaimana mengendalikan turbin, yaitu mengendalikan putaran. Mengendalikan turbin itu selalu diikuti oleh boiler follow. Kenapa? Karena tekanan diusahakan tidak boleh turun gitu ya. Maka boiler follow. Follow apa? Follow tekanan agar tidak turun.
Kenapa tidak boleh turun? Karena ya kalau turun nanti tidak terkendali lagi. Maka boiler follow boilernya apa? Salah satunya memfollow agar tekanan konstan. Oke, itu RPM-nya. Jadi turbin berputar pada nilai regulasi putaran konstan dengan mengendalikan main valve atau governor valve. Kemudian diikuti oleh boiler follow. Jadi yang dipantau oleh yang dipantau oleh kendali turbin adalah speed, kemudian ada yang kedua biasanya juga dia memantau tekanan. Maka gambarnya kira-kira seperti yang tadi saya coba share mana ya. Mudah-mudahan kelihatan tadi. Ini kenapa? Kenapa laptop saya ngehang? Nah, jadi pengendalian turbin itu mengendalikan speed dengan cara membuka dan menutup valve, kemudian membuka dan menutup main valve, kemudian dia juga memantau tekanan di main stemnya atau di pipa main stem. Kira-kira seperti itu. Kemudian biasanya ada tambahan di sini, ada pengendalian untuk di reheat juga dibuka pembukaan dan penutupan sistem reheatnya menggunakan main steam reheaternya ya. Nah, yang utamanya sebetulnya ini. Kalau ada reheatnya nanti ada tambahan ini, ada sistem reheatnya. Ini sistem reheat ini. Jadi kalau di sini tadi, nah ini di sini ada apa? Ada governor valve. Di sini juga biasanya ada governor valve yang kedua. Governor valve pertama, di sini governor valve preheatnya ya. Kalau di sini sistemnya ini buka governor valve main steam, di sini governor valve reheatnya. Kemudian biasanya ditambahi kalau untuk reheat ditambahi dengan agar temperatur reheat tertentu menggunakan spray gitu ya. Itu tambahan saja. Itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau ini kita reheatnya kita tanpa reheat biasanya ini nggak ada, hanya mengendalikan seperti ini. Oke. Jadi kita kendalikan speednya beban berapapun. Akhirnya kita bicara seperti itu ya. Kita kendalikan speed dari turbin, kita regulasi speednya. Akhirnya kita selalu kita ngomong regulasi. Kemudian bebannya apa? Beban turbin itu. Beban turbin adalah daya yang ingin kita bangkitkan. Daya yang ingin kita bangkitkan. Mau ngirim daya berapa? Akhirnya kita ngomong gitu ya. Daya mekanik itu torsinya berapa. Kalau daya listrik berapa watt daya yang kita kirim. Tapi selalu kita regulasi tekanannya. Kalau di turbin kita biasanya ngomong untuk regulasi speednya atau regulasi speednya itu kita ngomong sebagai governor system. Kita kendalikan menggunakan governing system.
mengendalikan governing system itu adalah mengendalikan speed-nya. Beban berapapun speed-nya harus tetap 3000 gitu ya. Jadi governing system itu beban berapapun speed-nya harus 3000. Dengan cara apa? Dengan cara membuka dan menutup mainstem governing system. Di gambar kita tadi, ini di sini mainstem governing system, governing part beban. Jadi dibuka, pembukaan dan penutupan. Kemudian tekanan harus kita follow, artinya ini boiler mengikuti. Nah, biasanya masih menggunakan ini set point-nya, akhirnya set point-nya yang utama sebetulnya ini set point speed-nya. Ini set point speed. Ada 3 set point yang yang dikendalikan ternyata, yaitu set point speed itu untuk governing sistemnya. Kemudian set point yang kedua, saya ingin mengirimkan daya berapa, ini set point ini mengendalikan banyaknya uap yang harus kita kendalikan. Ini set point speed, di sini ada set point daya yang ingin kita kirimkan. Yang ketiga adalah set point tekanan. Jadi 3 komponen pengendalian turbin, yaitu pertama speed, kedua itu dayanya, yang ketiga itu tekanan. Biasanya yang tekanan ini biasanya juga diikuti oleh boiler follow, diikuti oleh boiler. Karena tekanan di sini nanti berhubungan dengan pengendalian boiler. Tekanan dan temperatur sih sebetulnya. Oke. Pertama tekanannya. Mudah-mudahan kebayang. Ada 3 komponen yang harus kita kendalikan. Yang pertama yang kita kendalikan tadi apanya? Speed-nya. Iya, speed-nya kita kendalikan menggunakan governing system. Kemudian untuk memasok daya, speed-nya dia mengendalikan. Sebetulnya yang kita kendalikan adalah kontrol governing-nya. Kemudian yang besarnya biasanya besarnya daya yang ingin kita kirimkan. Jadi kira-kira cara kerjanya ya, cara kerja itu kalau ke sistem, kalau sendirian mungkin agak lebih kompleks. Kalau ke sistem, ketika governing system itu biasanya digunakan ketika kita mau masuk sinkron. Masuk sistem kita kendalikan governingnya. Jadi kontrol governance-nya kita kendalikan agar putarannya besar. Kemudian daya yang kita kirimkan, kalau kita buka valve-nya terlalu gede kan ada 2 kemungkinan. Daya yang kita kirimkan makin besar atau putaran makin naik. 2 kan ya, outputnya itu 2, putaran dan daya yang kita kirimkan. Kita bayangkan outputnya itu daya dan putaran ya. Atau kalau di listrik frekuensi dan apa? Frekuensi dan arusnya yang kita, arusnya seberapa banyak yang kita kirimkan. Kalau di itu daya torsi, daya bentuknya torsi dan putaran. Jadi 2 sebetulnya ketika kita membuka main valve itu atau governing valve itu, main valve terutama main valve bentuknya itu
kita buka makin besar itu dua yang keluar itu. Putarannya makin kencang dan dayanya yang makin besar. Torsinya makin besar ya. Bentuk output dari gaya gaya mekanik itu dua ya, torsi dan putaran. Outputnya dua, torsi dan putaran. Kita ingin putarannya tetap, torsinya naik. Bagaimana caranya? Kira-kira gitu. Biasanya akhirnya kita ngomong, kita mau kalau putarannya mau tetap, misalnya kita bayangkan misalnya kalau kita naik mobil gitu ya, kita kecepatannya tetap, jalannya naik, maka kita injak gas lebih besar gitu ya. Atau kalau itu valve-nya kita buka lebih besar, maka putarannya tetap, gayanya. Kalau jalannya mendatar, putarannya tetap, maka valve-nya kita tutup gitu ya. Gasnya kita kurangi. Injakan apa? Kalau Anda naik motor, kalau kita naik motor, maka agar kecepatannya konstan, maka gasnya kita turunkan gitu ya, sehingga kecepatannya tetap. Jadi yang kita kendalikan satu sebetulnya main valve tadi atau governing valve. Tapi kita menghasilkan dua, yaitu kita pengen putarannya tetap atau kecepatan motor kita tetap, kecepatan kendaraannya kita tetap, kita jalannya naik turun tapi kecepatannya tetap. Pas naik kita injak gasnya lebih tinggi agar putarannya tetap. Ketika turun kita lepas gasnya gitu ya. Kadang-kadang malah kita injak remnya gitu ya. Tapi di sini kita tidak ngomong kita injak remnya. Nanti jadi motor kalau untuk di sistem. Kira-kira seperti itu. Hanya yang kita buka hanya yang kita kendalikan hanya satu sebetulnya kalau di sistem ini. Yaitu apa? Buka dan tutup main steam. Tapi kita mendapatkan dua, yaitu putaran dan torsi, atau putaran dan daya listrik yang kita hasilkan. Torsi itu torsi kali putaran itu daya ya. Jadi kita ingin mengendalikan, yang kita kendalikan, yang pertama sekali kita kendalikan adalah putaran. Sebetulnya ketika kita kalau masuk ke sistem ya, kita bayangkan kalau masuk ke sistem, yang kita kendalikan adalah sebetulnya hanya satu, yaitu main valve. Main valve-nya itu kita buka lebih lebar, putaran karena frekuensi sistemnya itu tetap, maka yang kita sebetulnya memasok daya listrik lebih besar. Kalau kita main valve-nya kita buka lebih besar, karena putarannya mengikuti putaran sistem, mengikuti frekuensi sistem, maka kita sebetulnya memasok daya lebih besar. Setuju? Bisa membayangkan? Jadi ketika putarannya sudah masuk ke sistem, sudah gandeng ke sistem kelistrikan, atau sudah sinkron, kalau bahasanya Pak Wiwit, mungkin Anda diajari Pak Wiwit. Sudah sinkron sistemnya, sudah sinkron, maka kita kita buka valve-nya lebih besar, maka sebetulnya kita memasok daya lebih besar ke sistem. Jadi yang kita regulasi pertama adalah putarannya. Putaran sampai putaran sinkron kita tempelkan ke sistem, gitu, maka kita sudah sinkron. Kalau sudah nempel, sebetulnya kita belum masuk daya kalau hanya nempel saja. Dayanya 0 gitu ya. Kita nempel, jadi ngikuti sistem. Kemudian kalau kita buka valve-nya lebih besar, maka kita
ikut mendorong agar daya yang masuk sistem lebih besar. Jadi kita ikut mendorong dengan putaran yang sama. Ketika kita dorong, ketika kita menaikkan daya, kita juga harus mantul yang ketiga, yaitu apa? Tekanan dari main valve-nya. Jadi ketika kita dorong, nilainya itu biasanya orang nyebutnya nilainya itu gimana? Nilai tekanannya yang ketiga itu harus kita tetap pantau. Jadi dorongnya jangan maksa gitu ya, kira-kira gitu. Kalau kita maksa, maka energi kita habis, kira-kira gitu ya. Maka yang ketiga yang kita pantau adalah tekanan di sistem. Maka ada 3 set point yang kita kendalikan. Pertama, mengendalikan agar putaran sinkron atau putaran tetap. Kemudian setelah putaran tetap kita masuk ke sistem, maka kalau kita buka valve-nya, maka kita memasok daya. Memasok daya itu tertentu nilainya. Kenapa? Karena kita juga harus memperhatikan tekanannya agar relatif konstan. Jadi kita pantau tekanannya, kita bikin konstan. Yang ketiga, yang tekanan konstan itu sebetulnya nanti tidak berdiri sendirian karena tekanan itu dihasilkan oleh boiler. Tekanan di mainstream kita kan dihasilkan oleh boiler ya. Boiler kita masak air makin banyak maka tekanan naik gitu ya. Ketika kita pakai uapnya dengan membuka mainstream tadi yang dipakai untuk mutar turbin tadi, maka tekanan di boiler akan turun. Kalau kita nilainya tetap ini nilai inputnya tetap, ketika kita pakai boiler akan tekanan turun. Maka boiler harus follow turbin agar tekanan konstan. Kira-kira gitu. Kalau nggak follow gimana? Kita harus mengendalikan agar tekanan konstan, maka kita harus memperhatikan mengendalikan tekanan. Di turbinnya sendiri kita harus kendalikan. Jadi kemampuan untuk menghasilkan daya dengan tekanan konstan tertentu. Jadi kita tidak boleh memaksa agar bukaan. Ketika kita mengendalikan ketiga-tiganya, sepoinnya itu, maka output daya yang dihasilkan kalau tekanannya kita bikin harus konstan oleh maka daya output yang dihasilkan akan tertentu, tidak boleh lebih. Jadi kita paksa daya outputnya naik, dia tidak akan mau naik kalau tiga-tiganya kita jalankan. Kira-kira gitu ya. Putaran harus 3000 rpm, tekanan dari boiler harus misalnya 150 bar, maka kita paksa untuk menghasilkan daya yang lebih nggak bisa. Kita bikin seperti itu sistemnya. Jadi ketika kita set pointnya, saya ingin dia maksimum untuk tekanan tertentu itu, misalnya tekanan 150 bar, kemudian kita paksa, kita misalnya tadinya membuka 200, kita menghasilkan daya 200 MW misalnya gitu ya, kita paksa naikkan menjadi 300 MW, tapi kita patok tekanan harus konstan, kemudian boiler hanya menghasilkan itu, tidak dinaikkan, tidak diturunkan, maka kita paksa daya outputnya kita naikkan, dia tidak mau gitu ya, kira-kira gitu ya. Kemampuannya batas maksimalnya sekian untuk menjaga agar tekanan tertentu. Kalau boiler tidak follow, jadi boiler ya sudah saya menghasilkan sekian kok gitu ya.
Kemudian Anda maksa, saya pengen dengan kewenangan turbin Anda, saya pengen naikkan 300 mega gitu. Tapi kita pasang set point tekanan dan set point governor-nya, speed-nya konstan. Energi inputnya kita buka paksa set point-nya kita ubah, kita naikkan, nggak mampu, tidak mau dia. Kendali kita harus bisa melakukan itu. Kita set point untuk load demand-nya kita naikkan nggak bisa. Kenapa? Karena saya karena saya tekanannya nggak boleh berubah. Maka ketika load demand tadi, jadi ada dua akhirnya yang kita harus meminta ke boiler, yaitu agar tekanan konstan dan load kita bisa naikkan. Ketika kita main masternya adalah turbin, maka follow-nya, boiler follow harus memperhatikan dua komponen, tekanan dan dan load-nya ya, permintaan load-nya. Boilernya sendiri membuat agar tekanan konstan, load-nya. Kalau load-nya naik, maka boiler harus menaikkan banyaknya uap yang dihasilkan gitu ya. Agar permintaan load-nya dipenuhi, boiler harus turbin ngomong, aduh ini saya pengen 300 mega, tadinya 200 mega. Tolong boiler naikkan pasokan uapnya dong, gitu ya. Kira-kira dialognya kira-kira gitu untuk boiler follow. Ketika kita mengendalikan turbin, mudah-mudahan cerita saya bisa diikuti. Itulah kita sudah mulai masuk ke sistem. Jadi dialognya kalau orang kira-kira gitu. Saya mampu mengendalikan speed saya. Sebetulnya yang tidak sendirian itu adalah tekanan dan load. Saya masih leluasa ketika boiler masih mengikuti kita. Kalau sendirian full turbin itu tidak bisa. Nanti harus bergandengan dengan boiler. Makanya nanti ada sistem yang disebut sebagai boiler follow. Ketika kita mengendalikan turbinnya. Mudah-mudahan slide saya bisa dipahami. Saya baru ngomong 2 slide 1 jam. Mudah-mudahan nangkep idenya. Saya sudah mulai memperkenalkan apa itu boiler follow ya. Kalau ada boiler follow berarti nanti suatu ketika ada turbin follow. Iya, ada turbin follow. Jadi yang memenuhi permintaan sistem itu adalah boilernya. Turbinnya yang ngikuti. Ada boiler follow, ada turbin follow, nanti ada yang setelah itu kita belajar berlogika tentang fully otomatis gitu ya sistem. Ada komentar sampai situ? Turbin, pengendalian turbin. Nanti minggu depan saya ingin kupas lebih melanjutkan yang ini. Jadi sekarang saya sedang bercerita bagaimana mengendalikan turbin. Apa saja komponen regulasinya ya. Komponen regulatornya. Komponen regulator utama untuk
pengendalian turbin adalah speed-nya. Nanti saya kirim, mudah-mudahan Anda bisa mau membaca dari catatan saya. Kemudian kira-kira saya ingin Anda juga berimajinasi. Orang orang kendali senangnya berimajinasi juga. Kira-kira cara kerjanya seperti apa sih gitu. Oke. Ada komentar sampai situ. Minggu depan saya ingin lanjutkan, kalau bisa Anda baca dulu ya. Ini sudah 10:30. Anda nanti ada kuliah lagi enggak? Ada ya? Ya sudah. Ada komentar sampai situ. Biasa sebelum penutupan tolong buka. Ini saya hanya dapat 25 yang hadir dari tadi. Siapa yang nggak hadir? Sekali-sekali saya anggap tidak hadir gitu ya. Mohon maaf Pak, Hmm. saya baru bisa buka akademik Pak, jadi tadi belum absen Pak, udah merah. Oke, nanti saya bukakan. Dik-dik ya. Iya Pak, terima Ada kasih Pak. lagi? Ada lagi? Dik-dik. Pak, maaf saya juga Pak, saya lupa belum Nizar, oke. Dik-dik, Nizar. Ada lagi? Sudah, yang lain sudah ya. Oke, mudah-mudahan kita mulai bisa membayangkan bagaimana mengoperasikan secara otomatis. Saya sebetulnya ketika kita mau mengoperasikan secara otomatis, mengoperasikan secara manual dulu, Anda bisa, mudah-mudahan bisa membayangkan. Tadi ada kita mulai mengoperasikan turbin. Minggu depan saya pengen turbin itu tidak juga sendirian. Nanti mungkin harus subsistemnya juga harus kita perhatikan. Salah satunya adalah misalnya pasokan pelumasnya gitu ya. Nah, minggu depan saya coba kupas bagaimana mengendalikan pasokan pelumas. Karena sistem pelumas itu sekarang introduksi. Sistem pelumasan itu kalau untuk turbin sangat diperlukan. Kalau misalnya pelumasnya itu ternyata terlalu dingin gitu ya misalnya, itu kental, dingin itu identik dengan kental misalnya. Turbin mungkin akan bergetar dan itu sangat berbahaya. Oke, itu kira-kira seperti itu. Nah, minggu ini saya masih melihat secara sistem. Jadi boiler, turbin, mudah-mudahan turbin generator sudah kebayang. Nanti satu lagi mungkin yang harus kita kupas, bagaimana mengendalikan kondensernya sendiri. Apa sih yang harus kita perhatikan gitu ya. Minggu depan saya coba cerita tentang itu. Mudah-mudahan tentang turbin bisa nangkap idenya, bagaimana mengendalikan turbin. Ada 3 set poin ya. Yang harus kita perhatikan apa saja. Yang kita regulasi itu speed-nya ya. Kemudian ada regulasi kedua adalah tekanannya. Yang ketiga adalah bukan regulasi, biasanya kalau yang ketiga itu set pointnya. Untuk yang ketiga adalah daya yang kita ingin kirimkan. Oke, terima kasih. Ada 3. Nanti di slide kedua saya itu tolong dipelajari lebih lanjut. Kalau detailnya saya biasanya agak males cerita detailnya apa pengendaliannya harus PI atau apa gitu ya. Nantilah mudah-mudahan kita bisa bagaimana mendetailkan itu. Nanti setelah kita mengenali sistem lebih jelas. Oke.
Ada komentar sampai di situ. Cukup hari ini saya bercerita. Halo, nggak ada yang jawab. Nih, yang lain pada nggak buka. Cukup, Pak. Iya. Ada kuliah lagi jam berapa? Habis Sekarang zuhur, Pak. habis duhur, nggak apa-apa lah berarti. Nah, gitu dong. Pada buka. Mana yang lain? Tadi Widya hilang lagi. Fani ya. Hmm. Kenapa hidungnya Widya? Aspi, saya, Faira malah hilang sekarang. Fahira, tadi saya suka ditemani oleh Fahira dan Egy ya, yang setia. Sama siapa lagi satu lagi tadi? Egy, makasih. Lain kali lebih banyak yang nemenin saya biar saya senang. Kalau saya cerita di depan laptop sendirian itu kan kayak orang ngomong. Tahu nggak ngomong? Ngomong sendiri itu kan orang Jawa namanya ngomong. Oke, makasih. Jadi ada 28, 26. Kita berapa ini? 29 atau 27? 27, Pak, kalau mahasiswanya. Oke. 27 ya, berarti satu orang lagi yang kelihatan. Oke, makasih. Nanti tolong dipelajari lebih lanjut. Bukunya ada yang sudah dapat belum? Buku yang saya sarankan. Bukunya kalau buku operasi sistem PLTU itu kalau nggak salah yang bagus itu karangan orang India. Siapa ya? Dia di Amerika sih ya. Itu dia dia pengalaman yang dia tulis pengalaman di sistem PLTU itu lebih dari 40 tahun. Terus kemudian dia nulis buku. Bukunya sangat bagus menurut saya. Dia ngarang 2 buku tentang pengoperasian sistem PLTU bahasa Inggrisnya bagus. Nanti minggu depan saya coba carikan, nanti mungkin Anda bisa cari. Saya ada, cuman karena sedang seperti ini mungkin nggak bisa sharing. Bukunya bagus. Kalau menurut saya sih ya, bagus. Tadi cerita saya tadi sebetulnya banyak diinspirasi oleh cerita dia gitu ya. Di samping saya kadang-kadang pakai simulator. Saya simulator punyanya SimGenic. Kalau mengoperasikan yang sesungguhnya belum pernah. Paling mengoperasikan di simulator sama di lab kita yang kecil. Sangat mudah-mudahan Anda bisa membayangkan. Oke, kalau yang pengarang buku yang saya anjurkan nanti minggu depan saya itu dia 40 tahun mengenali sistem PLTU. Kalau yang membuat simulator itu juga sama. Simulator SimGenic itu, pendiri SimGenic itu dia dari operator itu sekarang mungkin umurnya sudah 80 lebih. Waktu saya ketemu waktu 3 tahun lalu, 4 tahun lalu itu di Amerika, itu dia cerita saya sudah 40 tahun mengoperasikan itu. Kemudian dia cerita tadi yang saya cerita seperti saya cerita itu dia bikin menjadi simulator melibatkan orang akademik tentu saja. Dia
ceritakan, kemudian dia bikin simulator, akhirnya simulatornya dijual kemana-mana dan laku gitu ya, karena persis seperti sistemnya. Jadi kelakuan simulatornya itu persis seperti sistemnya. Jadi sebelum masuk, kalau simulator pilot ya, Anda bisa membayangkan simulator pilot sebelum terbang beneran kan pilot itu dilatih di simulator ya. Nah itu dia pilot membuat simulator pilot. Nah, untuk power plant juga pilotnya power plant bikin simulator power plant. Kelakuannya juga mirip dengan itu. Kira-kira yang dibikin apanya sih sebetulnya? Yang dibikin adalah bagaimana mensimulasikan setiap sistem kendali itu saling berangkai menjadi satu sistem. Nah, ya, sekarang zaman Anda nanti, zaman saya juga sudah ya, mensimulasikan sistem power plant gitu ya. Ada nuclear power plant, PLTU, PLTG gitu ya. Sudah pada dibikin. Jadi sebelum Anda mengoperasikan itu sudah dibikin. Kemudian kalau di sistem kelistrikan nanti Anda mungkin kenal nama, kalau tadi power plant tadi ada Simgenix nama program. Nanti mungkin Anda bisa cari. Ini saya dapat kenang-kenangannya. Ini Simgenix. Kemudian kalau untuk sistem kelistrikan nanti mungkin ada program namanya ETAP, ETAP, ETAP itu simulasi juga, simulasi sistem. Banyak simulasi sistem. Mungkin saya nanti pengen mengadakan itu di Polban. Jadi Anda belajar tidak cerita saya saja gitu ya. Bagaimana mengendalikannya itu Anda bisa mengendalikan sendiri. Saya pengennya gitu, mungkin bukan generasi Anda, mungkin mudah-mudahan bisa 2 tahun lagi gitu ya. Anda sudah nggak dapat sih. Gitu. Saya sedang mengusahakan, mudah-mudahan bisa dapat. Jadi ketika habis saya cerita gini, mudah-mudahan terus coba nyoba gitu. Terus kemudian saya pengennya selain nyoba, Anda coba bikin sendiri gitu. Oke, itu saja. Makasih sudah pada boleh keluar. Ini sudah saya tutup hanya untuk cerita saja. Kalau mau pamit duluan nggak apa-apa. Saya juga mau pamit. Makasih.